Halo, halo, kita kembali lagi. Kali ini kita akan belajar mengenai suhu, kalor, dan pemuaian. Nah, pertama-tama kita akan belajar tentang suhu. Suhu itu apa? Suhu adalah besaran fisika yang hanya dirasakan oleh indera peraba seperti kulit. Tubuh manusia dapat merasakan suhu dalam bentuk rasa panas atau dingin. Suhu juga digunakan sebagai ukuran derajat atau tingkat panas suatu benda. Nah, biasanya alat yang digunakan untuk mengukur suhu dinamakan termometer. Kamu perlu tahu bahwa termometer terdiri dari dua kata, yaitu termo dan meter. Kata termo itu sendiri berasal dari bahasa Latin termo yang memiliki arti panas, sementara itu meter merupakan satuan dalam pengukuran. Oleh karena itu, termometer dapat diartikan sebagai alat untuk mengukur suhu panas tubuh atau cek perubahan suhu pada tubuh. Nah, ini adalah skala suhu. Untuk yang paling bawah itu namanya titik bawah, yang atas titik tetap atas. Ada skala itu ada 4, ada Celsius, Fahrenheit, Reaumur, sama Kelvin. Untuk Celsius sendiri dari 0 sampai 100 derajat, untuk Fahrenheit 32 derajat sampai 212, untuk Reaumur itu di 0 derajat sampai 80 derajat, untuk Kelvin yaitu 273 sampai 373. Nah, ini merupakan rumus skala suhu. Misal, dari Celsius diubah ke Reaumur, berarti 4/5 dikali TC. TC itu suhu yang udah diketahui, suhu Celsiusnya gitu. Jadi ini nanti sesuai dengan perbandingannya gitu. Selanjutnya skala suhu, ini untuk perbandingan. Jadi ada titik tetap bawah termometer, ada titik tetap bawah termometer Y. Jadi ada dua termometer, kalian mencari salah satunya nanti pakai rumus yang ini, oke? Selanjutnya kita akan belajar tentang kalor. Nah, kalor itu adalah bentuk energi yang berpindah dari suhu benda ke benda lain akibat perbedaan suhu. Kalor mengalir dari benda yang lebih panas ke benda yang lebih dingin hingga mencapai titik keseimbangan tertentu. Nah, perpindahan kalor itu dibedakan menjadi 3, ada konduksi, konveksi, sama radiasi. Untuk konduksi merupakan peristiwa perpindahan panas melalui suatu benda atau bahan tanpa disertai dengan perpindahan partikel-partikel pada benda tersebut. Contohnya, ketika kalian memegang sendok terasa panas ketika sendok itu dimasukkan ke dalam air panas. Selanjutnya ada konveksi. Konveksi adalah perpindahan kalor dari satu bagian ke bagian yang lain bersama dengan gerak fisik dari partikel bendanya. Kalau konveksi contohnya terjadinya asap yang membumbung gitu ya. Ada radiasi. Radiasi adalah perpindahan kalor tanpa membutuhkan zat perantara atau medium. Contohnya badan kita terasa panas ketika berada di sekeliling api unggun. Selanjutnya kita akan belajar tentang pemuaian. Pemuaian adalah peristiwa memuai di mana suatu benda ukurannya membesar, baik panjang, lebar, tinggi, luas, maupun volume yang dipengaruhi oleh kalor. Pemuaian dapat terjadi pada zat padat, cair, dan gas. Pemuaian terjadi di kehidupan kita sehari-hari, baik disadari maupun tanpa kita sadari. Nah, pemuaian zat itu dibedakan menjadi 3. Pemuaian zat padat, yaitu proses di mana suatu bahan pada zat padat mengalami peningkatan volume ketika suhunya naik. Contohnya rel kereta api. Selanjutnya zat cair, fenomena di mana suatu cairan mengalami peningkatan volume ketika suhunya meningkat. Contohnya itu adalah termometer. Zat gas, proses di mana gas memperluas volume ketika suhunya meningkat. Itu ketika balon. Ketika balon diletakkan di suhu yang panas, volumenya gas yang di dalam balon itu akan meningkat sehingga menyebabkan balon itu meledak. Nah, selanjutnya energi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja atau menghasilkan perubahan. Dalam
Dalam ilmu fisika, energi dapat muncul dari berbagai bentuk dan dapat diubah dari satu ke bentuk lainnya. Nah, pemanfaatan energi kalor untuk kehidupan sehari-hari. Yang pertama, memasak makanan. Kompor gas atau kompor listrik mengubah energi kalor menjadi panas untuk memasak makanan. Energi kalor dapat memasak tidak hanya penting untuk kelezatan makanan, tetapi juga untuk memastikan keamanan dan efisiensi dalam proses memasak. Yang kedua adalah menghangatkan rumah. Pemanas atau heater digunakan untuk menghangatkan ruangan pada musim dingin. Energi kalor dihasilkan dari pembakaran bahan bakar atau memasak listrik. Selanjutnya menghasilkan listrik. Pembangkit listrik tenaga uap menggunakan energi kalor yang dihasilkan dari pembakaran bahan bakar untuk memproduksi uap yang kemudian digunakan untuk menggerakkan turbin dan menghasilkan listrik. Dalam industri, energi kalor sangat penting dalam berbagai proses induksi, berfungsi sebagai untuk mengolah, memproduksi, dan merakit barang. Energi kalor memainkan peran kunci dalam industri manufaktur, membantu dalam berbagai proses yang esensial untuk produksi barang. Mengendarai kendaraan, energi kalor digunakan dalam berbagai sistem transportasi untuk menghasilkan tenaga yang diperlukan untuk menggerakkan kendaraan. Pemanas air. Sistem memanas air menggunakan energi kalor untuk menghangatkan air yang digunakan dalam berbagai aplikasi, mulai dari rumah tangga hingga industri. Energi kalor dalam sistem pemanas air sangat penting untuk kenyamanan dan efisiensi dalam kehidupan sehari-hari. Oke, itu saja yang dapat aku sampaikan. Sampai lagi teman-teman, ketemu dalam video-video selanjutnya. Semoga bermanfaat.